Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haru Ekowati, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bandung. SMA Negeri 5 Bandung merupakan salah satu sekolah percontohan yang menerapkan sekolah berintegritas. Semua sekolah di Jawa Barat itu harus menerapkan sekolah berintegritas, di mana implementasi di dalam sekolah berintegritas itu bisa terlaksana di dalam kegiatan pembelajaran, di dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan di dalam manajerial sekolah. Di antaranya pada saat kegiatan pembelajaran, penerapan di dalam pembelajaran PPKN, atau di semua mata pelajaran terimplementasi di mana anak-anak diajarkan untuk selalu jujur di dalam melaksanakan kegiatan penilaian. Budaya yang dilakukan di SMA Negeri 5 Bandung dimulai dari anak hadir di sekolah, yaitu hadir tepat waktu, di mana pagi-pagi kepala sekolah beserta jajaran menyambut siswa untuk hadir di sekolah. Kemudian pelaksanaan yang kedua adalah anak-anak menerapkan implementasi di dalam kegiatan sehari-hari, yaitu anak menyanyikan lagu Indonesia Raya diawali dengan berdoa. Kemudian anak-anak membaca ayat suci Al-Quran yang selalu dilaksanakan setiap hari, di mana pada saat pembacaan ayat suci Al-Quran itu dipandu dari ruang guru oleh siswa, atau pada hari Jumat dilaksanakan oleh ibu dan bapak guru. Pada siswa-siswa yang non-muslim, kita juga memberikan kesempatan untuk ananda semua melaksanakan kegiatan peribadahannya sesuai dengan kebiasaan di agama mereka masing-masing. Implementasi yang dilakukan juga pada saat kegiatan P5. Anak-anak diupayakan juga melaksanakan kegiatan bagaimana implementasi untuk pendidikan anti korupsi. Bahkan anak-anak didorong untuk melaksanakan dan membuat film untuk ikut lomba di dalam mengaplikasikan budaya anti korupsi di SMA Negeri 5 Bandung atau di dalam kehidupan siswa-siswi SMA Negeri 5 Bandung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ferdiana, saya Wakasek Bidang Akademik di SMA Negeri 5 Bandung. Program-program yang kami jalankan tentu harus sejalan dengan program pemerintah. Salah satunya bagaimana sekolah ikut berpartisipasi dalam memberikan pendidikan secara dini kepada siswa, penanggulangan tentang korupsi yang kurang lebih agak marak gitu ya di negara kita. Beberapa hal yang kami lakukan adalah dalam beberapa kesempatan kami melaksanakan pembinaan oleh wali kelas. Itu kami selalu menekankan kepada siswa SMA 5 Bandung pentingnya menjauhi yang namanya korupsi, dan juga apa akibat daripada korupsi itu, sehingga bagaimana dampaknya bagi negara Indonesia.
Di berbagai kesempatan kita juga punya pembiasaan literasi, di mana di sana berbagai bacaan-bacaan yang kami berikan kepada siswa SMA Bandung adalah berkenaan dengan tentang hal-hal yang bersifat agar korupsi di Indonesia itu bisa dicegah atau bahkan bisa dihapuskan. Kita pun ada beberapa program yang kita laksanakan dengan mendatangkan narasumber dari berbagai pihak, gitu ya. Bisa dari kepolisian, bisa dari kejaksaan, ataupun yang lainnya yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjelaskan kepada siswa bagaimana korupsi itu terjadi dan bagaimana penanggulangan korupsi yang harus dilakukan. Sehingga tadi kami memberikan pengalaman kepada siswa agar mereka di kemudian hari ketika mereka memegang tampuk kekuasaan barangkali ya di berbagai sektor di seluruh Indonesia itu bisa mengetahui dan mengamalkan bahwa korupsi itu sesungguhnya akan membuat negara Indonesia itu jatuh. Ada lagi? Ada itu aja. Cukup? Pak Repi, sebagai guru PKN, ini apa upaya yang dilakukan oleh guru PKN dalam rangka, kalau kita bilang apa sekarang korupsi itu lumayan tinggi ya. Nah, ini langkah yang dilakukan oleh guru PKN untuk pembelajaran masalah ini bagaimana? Oke, untuk pendidikan anti korupsi atau sekolah berintegritas sebetulnya bukan hanya tugas guru PKN. Jadi ini dibangun mengenai pendidikan anti korupsi itu dibangun melalui kultur sekolah, melalui budaya sekolah, pendekatan budaya sekolah. Kalau guru PKN hanya melalui pendekatan budaya kelas. Budaya kelas ya. Jadi bukan hanya satu pendekatan pendidikan anti korupsi ini, bagaimana kita harus memiliki sikap yang perspektif yang sama untuk menyikapi sekolah berintegritas ini. Nah, metode-metode yang digunakan di kelas itu sudah kami terapkan mengenai pendidikan anti korupsi ini ya. Ya, pendidikan anti korupsi mana mulai dari pembiasaan hal-hal kecil, gitu ya, pembiasaan mulai dari datang ke kelas hingga siswa pada saat kegiatan pembelajaran bahkan akhir pembelajaran itu disiapkan. Contohnya ada ilustrasi melalui model pembelajaran melalui produk komik, gitu kan, terus juga ada lewat pembuatan produk video, ada juga pada saat presentasi di kelas, debat dan lain sebagainya. Mengenai isu-isu itu, Komik ini yang dibuat ini komik ilustrasi dalam bentuk apa ya? Nah, itu mengenai isu-isu yang memang urgent di negara kita, baik itu mengenai korupsi, tentang pelanggaran terhadap hukum, pelanggaran terhadap kewajiban, pengingkaran terhadap haknya dan lain-lain. Begitu Pak ya. Terima kasih banyak nih Pak atas informasinya. Perkenalkan, saya Asmita Muhammad sebagai ketua OSIS dari SMA Negeri Bandung. Menurut saya, korupsi itu memang sudah sangat salah. Karena memang mutlak korupsi itu salah karena menurut undang-undang itu salah. Kemudian di seluruh dunia tidak ada yang menyetujui adanya perilaku korupsi. Kemudian dari sudut pandang agama, korupsi juga salah. Dan saya rasa semua pihak juga paham bahkan orang yang korupsi juga paham bahwa perbuatan mereka itu salah. Tapi orientasi mereka adalah apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka sudah melakukan korupsi. Jadi kenapa korupsi salah? Karena yang pertama, korupsi itu menggunakan uang yang memang bukan miliknya. Kemudian apa yang digunakan dari uang korupsi tersebut tidak selalu merugikan, tidak selalu menguntungkan masyarakat, ya, tapi pastinya merugikan masyarakat. Jadi korupsi itu sangat salah dari sudut pandang manapun, baik itu agama ataupun hukum. Oke. Menurut Aska sebagai peserta didik, upaya apa yang bisa dilakukan sebagai peserta atau siswa untuk memberantas korupsi? Untuk memberantas korupsi ini dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kita harus jujur menggunakan segala apapun yang memang itu hak kita pakai, dan juga bukan membantu kita, tidak boleh kita pakai. Karena jika kita sudah melakukan ibaratnya kecurangan sejak kita sekolah, maka sifat tersebut akan terus kita lakukan hingga nanti kita bisa. Jadi yang paling kecil adalah kita melakukan dari diri kita sendiri. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.